4 informasi penting kita sampaikan bagi pensiunan. Siap-siap mulai tanggal 1 dan 3 Juli, jutaan pensiunan akan kena dampaknya. Apakah yang akan terjadi di tanggal 1 dan 3 Juli 2025 mendatang? Kemudian kabar kedua terkait dengan fully funded yang direstui Kemenq atau Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lantas kapan fully funded ini akan mulai diberlakukan? Dan informasi ketiga ada tambahan 490 ribuan di Juli 2025 yang khusus untuk golongan pensiunan kategori berikut ini. Dan keempat, kesalahan pensiunan dalam dana pensiun yang ternyata kita salah selama ini yang menyebabkan uang pensiunan berkurang setiap tahunnya. Mari kita masuk di informasi pertama. Siap-siap mulai 1 dan 3 Juli 2025. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa PT Taspen akan kembali mencairkan gaji Bapak Ibu yang akan dicairkan beberapa hari lagi. Mulai 1 Juli 2025, pensiunan akan kembali menerima pencairan gaji yang tinggal beberapa hari lagi. Gaji tertinggi saat ini dipegang oleh pensiunan golongan 4E, yang mana untuk gaji pokoknya mencapai 4,9 jutaan rupiah. Ini belum termasuk dengan tunjangan pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Tentunya ketika ini ditambahkan, otomatis take home pay atau dana yang bisa dibawa pulang itu mencapai 5 juta lebih untuk pensiunan di bulan Juli 2025. Pencairan ini akan bisa cair tepat waktu apabila Bapak Ibu telah melakukan enrollment dan autentikasi sebagai syarat pencairannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum selesai terkait dengan autentikasi dan enrollment-nya, segera selesaikan menjelang beberapa hari lagi kita akan mendapatkan pencairan gaji. Dan informasi juga mulai tanggal 3 Juli Bapak Ibu sudah bisa melakukan autentikasi lagi untuk pencairan gaji di bulan Agustus nantinya. Taspen menyarankan agar Bapak Ibu itu tidak melakukan autentikasi di awal bulan, tepatnya di tanggal 1. Karena biasanya itu server sedang sibuk. Karena di tanggal 1 itu adalah lagi pencairan gaji ya, jadi lagi-lagi sibuk servernya. Jadi bagusnya Bapak Ibu itu melakukan autentikasi di awal bulan itu di atas tanggal 1, ya contohnya di tanggal 3 Juli 2025. Pertanyaannya, apakah di tanggal 1 bisa? Bisa, tapi kadang-kadang server sibuk sehingga autentikasi Bapak Ibu itu gagal. Jadi salah satu yang menyebabkan autentikasi gagal itu adalah karena server sibuk. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah gaji di tanggal 1 cair, Bapak Ibu segera lakukan autentikasi kembali di 3 Juli 2025. Sebagai informasi, autentikasi dilakukan sesuai dengan jadwal ya. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang dalam 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah, itu penting juga, jangan asal melakukan autentikasi di luar jadwalnya. Kemudian kita masuk di informasi kedua, fully funded yang telah direstui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baru-baru ini ada informasi bahwa pemerintah Indonesia melalui Menkyu Sri Mulyani akhirnya merestui perubahan besar dalam sistem dana pensiun PNS. Skema lama yang dikenal dengan PSU Go akan digantikan dengan sistem fully funded, yang mana PSU Go ini sebelumnya bergantung kepada APBN, sementara fully funded ini nanti akan digadang-gadang akan membuat perubahan besar dalam pensiunan, tidak hanya mengurangi beban APBN, tetapi juga bisa membuat dana pensiun menjadi lebih besar lagi. Untuk skema lama ini menghimpun iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS, yang mana ini dikelola oleh pemerintah. Namun, skema tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi hingga saat ini, karena semakin lama beban APBN semakin membengkak karena jumlah pensiun yang semakin tinggi. Dengan skema fully funded, nah, tentunya PNS akan menyetor uang pensiunan yang lebih besar karena dihitung dari take home pay atau THP, bukan hanya gaji pokok. Nah, kenapa diubah menjadi fully funded? Karena jumlah pensiun ini meningkat, otomatis beban yang dibayarkan oleh PBN terhadap pembayaran pensiun setiap bulannya juga meningkat. Ya, semakin banyak jumlah pensiun, tentu semakin banyak APBN yang harus dikeluarkan untuk membiayai pensiun tersebut. Sementara semuanya hanya bergantung kepada APBN.
Nah, makanya sekarang akan ada skema fully funded yang mana untuk iuran itu adalah iuran dari peserta dan iuran dari pemerintah, kemudian sama-sama dikumpulkan dan dikelola, kemudian diinvestasikan, hasil investasinya juga dibagikan nanti. Sehingga itulah yang baru membuat potensi pensiunan bisa mendapatkan hingga 1 miliar rupiah. Nah, kemudian sayangnya hingga saat ini aturan fully funded ini masih belum diterbitkan pemerintah sehingga belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat sampai terbitnya aturan atau PP terkait dengan pemberlakuan skema fully funded ini. Kita masih menantikan kapan fully funded ini akan diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian yang informasi selanjutnya ada dana tambahan 490 ribuan. Lantas siapa sajakah yang akan mendapatkan dana tambahan ini? Bapak Ibu, Bapak Ibu sebentar lagi akan menerima pencairan gaji, yang mana pencairan gaji ini dilengkapi dengan beberapa tunjangan. Taspen akan senantiasa mencairkan tunjangan dalam setiap bulan. Dalam hal ini, regulasi tunjangan pasangan atau tunjangan suami istri diatur dalam PP nomor 51 tahun 1992. Sebagai ditetapkan, tunjangan istri memiliki nominal sebesar 10% dari gaji pokok. Sementara untuk gaji pensiun saat ini masih diatur dalam PP nomor 8 tahun 2024. Sebagai informasi, gaji pensiun di tahun 2025 ini belum ada kenaikan ya. Jadi masih menggunakan PP lama yaitu PP nomor 8 tahun 2024. Walaupun pensiunan ataupun PNS digadang-gadang akan mengalami kenaikan di tahun 2025 ini, tapi hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan rencana kenaikan gaji. Malahan Presiden Prabowo kemarin menginformasikan bahwa akan menaikkan gaji para hakim hingga 280%. Sementara untuk pegawai lainnya diharapkan bersabar, kata Presiden. Jadi kita masih menantikan arahan resmi dari Presiden. Nah, kalau kita lihat gaji golongan 4E saat ini berada di angka 4.957.100 rupiah. Apabila ini dikalikan dengan 10% untuk tunjangan pasangan, ya 10% dikali 4,9 juta ini menjadi 495.710. 490 ribuan inilah yang didapatkan oleh pensiunan, khususnya golongan 4E yang dikenal dengan nama tunjangan pasangan. Tunjangan ini akan dicairkan pada bulan Juli 2025 mendatang yang tinggal beberapa hari lagi. Kemudian informasi terakhir yaitu terkait dengan kesalahan pensiun di dalam pengelolaan dana pensiun. Baru-baru ini Robert Kiyosaki menurut penasihat keuangan ya, ada kesalahan dalam pandangan masyarakat Indonesia dalam menyiapkan dana pensiun, salah satunya mereka menabung sebanyak-banyaknya. Menurutnya metode tersebut adalah salah karena tidak mempertimbangkan inflasi. Alih-alih aman pada hari tua, tabungan malah berkurang karena nilainya turun. Ia juga menyarankan untuk mempertimbangkan asuransi perawatan jangka panjang sebagai perlindungan terhadap biaya panti jompo di masa depan. Nah, Kiyosaki juga menyarankan untuk berinvestasi dalam portofolio yang benar-benar terdiversifikasi seperti surat berharga, real estate, komoditas, bisnis, dan mata uang kripto. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.